Oke, Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang matriks. Oke, kita simak. Nah, yang pertama di sini Kakak akan menjelaskan tentang pengantar matriksnya sendiri ya. Nah, jadi matriks itu adalah bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, baris itu berarti yang ke samping, sedangkan kolom yang ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada matriks B, entry-nya sebagai berikut. Nah, matriks B di sini dikatakan berordo 4 kali 3. Nah, kenapa? Karena di sini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4, dan juga 3 kolom ke bawah, yaitu 1, 2, 3. Nah, maka matriks B ini dinyatakan dengan ordo 4 kali 3. Nah, ditulis B 4 kali 3. Oke, kemudian berikutnya ada elemen matriks. Nah, elemen matriks itu apa? Yaitu bilangan yang menjadi anggota matriks. Nah, di sini contohnya ada matriks A nih. Matriks A, entry-nya ada 1, 2, 3, 5. Nah, elemen matriks A atau dalam kurung EIJ itu adalah 1, 2, 3, 5. Nah, di sini elemen baris pertama matriks A E1J yaitu 1,2. Nah, sedangkan elemen kolom kedua A EI2 yaitu 2 dan 5. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya ada ordo matriks. Nah, ordo matriks itu adalah ukuran matriks yang ditentukan dengan banyaknya baris dan juga banyaknya kolom. Nah, ini seperti yang sebelumnya, matriks A ini 1, 2, 3, 5. Elemen matriks A 1, 2, 3, 5. Elemen baris pertama yaitu 1, 2. Elemen kolom kedua yaitu 2 dan 5. Nah, ini kolom kedua, ini baris pertama, seperti itu ya. Nah, berikutnya yang harus kalian tahu yaitu ada jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama ada matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Cirinya sebagai berikut. Di sini ada 1, 1, 2, 3. Nah, matriks ini berordo 2 kali 2. Sedangkan yang di sini 1, 7, 5, 6, 2, 8, 4, 9, 3. Nah, matriks ini berordo 3 kali 3. Nah, jadi dikatakan matriks persegi yaitu berordo n kali n, yaitu banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Nah, itu adalah matriks persegi. Lalu berikutnya ada matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas, cirinya adalah diagonal utamanya 1. Sedangkan entry lainnya diisi dengan angka 0. Nah, contohnya pada identitas 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, sedangkan pada identitas matriks 3 kali 3, di sini ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, jadi itu adalah matriks identitas ya, seperti itu. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya transpose. Nah, transpose matriks yaitu menjadikan kolom suatu matriks sebagai baris yang baru atau sebaliknya. Nah, jadi di sini kita membuat baris menjadi kolom gitu ya. Nah, contohnya kita lihat matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ordo dari matriks A ini ada 1, 2, 2 baris, 1, 2, 3, 3 kolom. Berarti matriks A ini berordo 2 kali 3. Nah, sehingga kalau kita transpose, berarti yang tadinya baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Kemudian yang tadinya baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Nah, kita transposkan, hasilnya adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6. Oke, jadi matriks A yang berordo 2 kali 3, setelah kita transpose berubah menjadi matriks berordo 3 kali 2. Oke, seperti itu ya adik-adik. Itu adalah transpose matriks.
Oke, berikutnya ada operasi matriks. Nah, di sini yang harus kalian tekankan, kalau pada operasi matriks, nah di sini ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Jadi intinya adalah kalian harus, kalau penjumlahan berarti menjumlahkan elemen seletak. Seletak itu berarti yang letaknya sama ya. Dari dua matriks yang berordo sama. Oke, ingat dua matriks bisa dijumlahkan ketika ordonya sama. Jadi ketika ordonya beda itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan matriks B isinya 1, 1, 1, 3, 2, 3. Nah, sehingga kalau penjumlahan matriks di sini A plus B, berarti kita jumlahkan nih. 1 ditambah 1 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 2, 7. 6 tambah 3, 9. Nah, jadi matriks penjumlahan A plus B hasilnya adalah 2, 3, 4, 7, 7, 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian gimana kalau pengurangannya, Kak? Nah, kalau pengurangannya berarti tinggal kita kurangkan yang bersesuaian juga. Berarti kalau A dikurang B, 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 1, 2. 4 dikurang 3, 1. 5 dikurang 2, 3. 6 dikurang 3, 3. Nah, jadi matriks hasil pengurangannya A dikurang B adalah 0, 1, 2, 1, 3, 3. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini perkalian dua matriks. Nah, perkalian dua matriks yaitu menjumlahkan hasil perkalian elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua. Nah, di sini bisa kalian lihat ada matriks A, B, C, D, kemudian P, Q, R, S. Nah, berarti tinggal kalian kalikan nih. Baris pertama dengan kolom pertama. Hasilnya adalah AP plus BR. Kemudian baris pertama sama kolom kedua. Hasilnya adalah AQ plus BS. Kemudian baris kedua dikali kolom pertama. Hasilnya adalah CP plus DR. Kemudian baris kedua dikali kolom kedua. Hasilnya adalah CQ plus DS. Nah, jadi ingat mengalikannya ya. K sebut istilahnya baskom. Jadi baris kali kolom. Nah, baris pertama kali kolom pertama di sini. Baris pertama kolom kedua di sini. Baris kedua kolom pertama sini. Baris kedua kolom kedua di sini. Oke, kita lihat contohnya sini matriks A 1, 2, 3, 4. Dan matriks B 5, 6, 7, 8. Oke, kita mau mencari A dikali B. Berarti ini 1, 2 dikali 5, 7 ya. Hasilnya 1 kali 5 tambah 2 kali 7. Kemudian sebelahnya 1, 2 dikali 6, 8. Berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Kemudian yang bawahnya berarti baris kedua kolom pertama. 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Kemudian baris kedua kolom kedua. Berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Nah, diperoleh hasilnya adalah 19, 22, 43, dan 50. Oke, jadi ingat ya mengalikannya selalu baris kali kolom. Oke, atau di sini A dikali B sama dengan C, yaitu banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Nah, di sini ada matriks A, ordonya M kali N, dikali matriks B, ordonya N kali P. Jadi kalau kita kalikan, yang tengah ini ibaratnya habis ya, berarti tinggal hasilnya matriks C, yaitu ordo M dikali P. Oke, seperti itu. Oke, operasi matriks berikutnya yaitu perkalian skalar dengan matriks. Nah, jika skalar K dikalikan dengan matriks A, hasilnya adalah matriks KA yang diperoleh dengan mengalihkan K dengan setiap elemen matriks A. Nah, contohnya di sini ada matriks A, ordonya 2 kali 2. Di sini entry-nya 1, 2, 3, 4.
maka K dikali A sama dengan K dikali 1, 2, 3, 4. Nah, jadi K-nya tinggal masukin ke dalam. 1 dikali K adalah K, 2 dikali K adalah 2K, 3 dikali K, 3K, 4 kali K, 4K. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi kalau ada matriks A, M kali N, dikali matriks B, ordonya N kali P, menghasilkan matriks C, ordonya M kali P. Nah, jadi syaratnya yaitu baris pada matriks kedua sama dengan kolom pada matriks pertama. Nah, di sini ya. Jadi tengahnya harus sama. Nah, sifat-sifatnya nih yang harus kalian ketahui. Yang pertama, A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, jadi dalam perkalian dua matriks tidak berlaku sifat komutatif perkalian ya. Nah, yang kedua, A kali B dikali C itu sama dengan A dikali B kali C. Nah, jadi kalian boleh kalikan dulu A dengan B, baru dikali C. Atau kalian kalikan dulu B kali C, baru dikali A. Nah, itu sama saja ya. Yang ketiga, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke, itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, I dikali A sama dengan A dikali I. Nah, I di sini adalah matriks identitas tadi ya. Nah, jadi bisa kita anggap kalau identitas di matriks ini dianggap 1 ya. Oke, kalau yang terakhir A dikali B transpos itu sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Nah, jadi kalau dua matriks dikali kemudian ditranspos, itu kalau mau dipecah berarti jadi B transpos dikalikan A transpos. Ya. Nah, berikutnya ada kesamaan matriks. Nah, apa itu kesamaan matriks? Di sini bisa kita lihat dua matriks sama jika syaratnya, yaitu yang pertama, ordo kedua matriksnya sama. Nah, jadi kedua matriks harus berordo sama ya. Yang kedua, elemen seletak kedua matriks sama. Oke, jadi elemen seletaknya juga harus sama. Nah, itu dikatakan dua matriks yang sama. Oke, contohnya di sini ada matriks A setengah, 1, 2, 3. Kemudian ada matriks B, sin 30, 5 derajat, akar 4 sama 2 log 8. Nah, ini dua matriks yang sama. Yaitu sama-sama berordo 2 kali 2 ya. Gitu. Nah, kita coba nih, ada soal latihan. Jika 13, 17, 3x 12 ditambah 15, y-3 minus 23, 8 sama dengan 2 dikali perkalian 4 min 2, 1, 3, 2, 4, min 3, 2. Nah, maka nilai Y dikurang X adalah, oke, kita lihat di sini ya. Kakak akan coba jelaskan. Yang pertama, penjumlahan matriksnya. Berarti kita lihat di sini, 13 tambah 15, hasilnya adalah 28. Kemudian 17 ditambah Y min 3. Berarti jadinya Y ditambah 14. Kemudian 3X tambah negatif 23. Berarti 3X dikurang 23. Oke, maaf, kita ganti spidol dulu. Nah, sini 3X dikurang 23. Kemudian 12 ditambah 8 menjadi 20. Nah, sama dengan, ini duanya boleh kita kali ke dalam atau kita kalikan dulu matriksnya nih. Berarti 4 min 2, 1, 3 dikali 2, 4 min 3, 2. Nah, 2 dikali, tadi ingat mengalikan matriks berarti baris kali kolom ya. Nah, kita lihat sini 4 dikali 2, 8, min 2 kali min 3, plus 6. Berarti 8 tambah 6, 14. Oke, sini berarti 14. Oke.
Kemudian di sininya berarti 4 kali 4, 16. Min 2 kali 2, min 4. Berarti 16 dikurang 4, 12. Oke, berikutnya 1 kali 2, 2. 3 kali min 3, min 9. Berarti 2 dikurang 9, minus 7. Kemudian 1 kali 4, 4. 3 kali 2, 6. Berarti 4 tambah 6, 10 ya. Oke. Oke, tinggal samakan kedua matriksnya. Berarti sini 28. Kemudian Y plus 14. Sini 3X dikurang 23. Ini 20. Sama dengan 2-nya kita kalikan ke dalam menjadi 2 kali 14, 28. 2 kali 12, 24. 2 kali min 7, min 14. 2 kali 10, 20. Nah, di sini kita lihat ya, berarti Y14 itu akan sama dengan 24. Nah, Y ditambah 14 itu sama dengan 24. Nah, berarti Y-nya sama dengan 24 dikurang 14. Hasilnya 10. Lalu untuk mencari nilai X, berarti kita lihat yang persamaan yang bawah. Nah, diperoleh 3X dikurang 23 sama dengan negatif 14. Nah, 3X sama dengan negatif 14 ditambah 23. Nah, 3X sama dengan, ini berapa hasilnya? 9. Berarti X-nya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, kita kembalikan lagi ke pertanyaan. Yang ditanya adalah Y dikurang X. Nah, dari sini berarti nilai Y dikurang X sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Nah, oke, sekian adik-adik penjelasan dari matriks bagian pertama tentang operasi matriks. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi adik-adik. Kita akan bahas tentang determinan matriks ya. Nah, apa itu determinan matriks? Determinan matriks adalah suatu skalar pada matriks persegi yang merupakan nilai dari operasi tertentu terhadap elemen-elemen matriks persegi. Nah, di sini determinan matriks A simbolnya seperti berikut. Bisa ditulis det dalam kurung A atau det A atau seperti harga mutlak ya ditulisnya. Nah, ini macam-macam dari simbol determinan seperti itu. Nah, di sini kita akan pertama mencari determinan matriks berordo 2 kali 2. Di sini matriks A, entry-nya A, B, C, D. Nah, untuk mencari nilai determinan, tinggal kita kalikan silang. Yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, hasilnya adalah AD min BC. Nah, tadi itu adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, gimana kalau ordo 3 kali 3? Nah, istilah kalau seperti ini, determinan matriks ordo 3 kali 3, ini namanya cara Sarus ya. Bisa kalian nanti ketahui, cara Sarus yaitu dengan menambahkan 2 kolom pertama dari matriks A. Nah, seperti ini kalau matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita tambahkan nih 2 kolom pertama dari matriks A. Yaitu di sini A, D, G, kemudian B, E, H. Caranya adalah dengan mengalihkan silang juga ke bawah ya. Jadi lihat panahnya di sini ada A dikali E dikali I. Nah, di sini A kali E kali I, kemudian geser ke sebelahnya B kali F kali G. Nah, ditambah B, F, G, kemudian geser ke sebelahnya C dikali D dikali H, ditambah C, D, H.
Nah, setelah ke bawah, kita lihat arah yang berlawanannya, yaitu ke atas. Berarti kita lihat dari yang paling bawah, G dikali E kali C, berarti dikurang GEC. Kemudian geser sebelahnya yaitu H dikali F dikali A, berarti dikurang HFA. Kemudian geser ke sebelahnya yaitu I dikali D kali B, berarti dikurang IDB. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara searus, yaitu dengan menambahkan dua kolom pertama dari matriks A-nya. Oke, kemudian di sini ada contoh soal nih. Jumlah akar-akar dari persamaan. Di sini determinan dari 2 min X, 2, X plus 3 sama dengan 2. Oke, di sini kakak akan coba bahas ya. Sini soalnya determinan 2 dikurang X, kemudian X, kemudian 2, X plus 3. Sama dengan 2. Nah, tadi kalau determinan berarti tinggal kalikan A kali D dikurang B kali C. Nah, sehingga diperoleh 2 dikurang X dikalikan X plus 3 dikurang X dikali 2 menjadi 2X. Ya, sama dengan 2. Oke, kita kalikan sini. 2 dikali X adalah 2X. 2 dikali plus 3 adalah plus 6. Negatif X dikali X berarti min X kuadrat. Negatif X dikali plus 3 berarti dikurang 3X. Nah, sini dikurang 2X sama dengan 2. Oke, kita jumlahkan. Berarti ini ada yang habis dulu ya. 2X dikurang 2X. Habis. Sisanya negatif X kuadrat. Kemudian dikurang 3X ditambah 6. 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 2. Nah, sini ada negatif X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Oke, yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan. Oke, berarti kalau yang namanya akar-akar persamaan, kita tahu dulu X1 tambah X2. Ini materi di persamaan kuadrat ya. Rumusnya yaitu negatif B per A. Berarti negatif dari B-nya adalah negatif 3, A-nya adalah negatif 1. Oke, negatif dikali negatif adalah positif, berarti 3 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada matriks B. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, maka determinan dari matriks B berapa? Oke, kita gunakan cara searus tadi ya. Ini saya hapus dulu. Oke, langsung saja yang ditanyakan adalah determinan matriks B. Sini kita tulis ulang, ada 4, 3, 2, kemudian 1, 2, 3, 2, 1, 1. Oke, kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks B. Berarti sini 4, 1, 2, kemudian 3, 2, 1. Nah, tadi mengalikannya dimulai dari yang paling kiri. 4 kali 2 kali 1, 8. Kemudian 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Jadi ditambah 18. Ditambah sebelahnya 2 kali 1 kali 1 tambah 2. Nah, dikurang yang berlawanannya mulai dari sebelah kiri paling bawah, 2 kali 2 kali 2, 8. Dikurang 1 kali 3 kali 4, 12. Dikurang 1 kali 1 kali 3. Hasilnya adalah 3. Oke. Mana yang bisa kita coret? Ini 8 dikurang 8 habis.
Nah, 18 tambah 2 adalah 20. 20 dikurang 12, 8. 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Nah, jadi determinan dari matriks B adalah 5. Nah, kita lihat jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini juga ada sifat-sifat dari determinan. Kakak bacakan ya. Yang pertama ada determinan dari A transpose itu sama dengan determinan A. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A. Kemudian yang ketiga, determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Nah, jika matriks A-nya berordo N kali N. Oke, di sini kakak kasih contoh. Misalkan ada matriks A, sini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ditanya misalkan berapa determinan dari 2A. Nah, kita gunakan sifat yang ketiga. Di sini determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat N. Di sini K-nya adalah 2. Nah, karena sini ordo matriksnya adalah berordo 2 kali 2, berarti kita tulis N-nya adalah 2. Nah, sehingga berdasarkan sifat jadinya 2 pangkat 2 dikalikan determinan A. Nah, jadinya 4 dikali determinan A berarti 1 kali 4. 4 dikurang 2 kali 3, 6. Berarti 4 kurang 6, negatif 2. Nah, sama dengan negatif 8. Oke, itu sifat yang ketiga ya. Kemudian sifat yang keempat, kalau ada dua matriks dikalikan, di sini contohnya determinan dari matriks A dikali B. Nah, itu boleh kita pecah menjadi determinan masing-masing, yaitu determinan A dikalikan dengan determinan B. Kemudian sifat yang terakhir, determinan A dipangkatkan N, itu sama dengan determinan A, lalu kita pangkatkan N. Nah, jadi kelima sifat ini yang harus kalian ketahui ya untuk sifat-sifat determinan. Oke, adik-adik kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini diketahui matriks A dikali 1, 2, 3, 4 sama dengan 4, 2, 1, 3. Dan determinan A adalah determinan dari matriks A. Nah, nilai determinan 5 dikali A inverse sama dengan. Oke, sini Kak coba jelaskan ya. Sini ada matriks A dikalikan 1, 2, 3, 4 sama dengan sini ada matriks lagi 4, 2, 1, 3. Oke, tadi berdasarkan sifat berarti ini determinan perkalian ya. Perkalian dua matriks berarti kita cari determinannya boleh dipecah. Berarti ini jadi determinan A dikalikan determinan yang ini hasilnya 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Sama dengan, kemudian kita cari determinan yang ini. 4 kali 3, 12 dikurang 2 kali 1, 2. Berarti 12 dikurang 2, 10. Oke, berarti determinan A sama dengan 10 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, kita lihat yang ditanya adalah determinan dari 5 dikali A inverse. Oke, berdasarkan sifat berarti ini kan ordonya 2 kali 2 ya. Berarti ini jadinya 5 pangkat 2. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A, berarti dibagi dengan determinan A. Berarti hasilnya 25 dibagi dengan negatif 5. Nah, hasilnya adalah negatif 5. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, setelah determinan berikutnya ada inverse matrix. Nah, inverse matrix terdefinisi untuk matriks persegi.
Nah, tadi matriks persegi yaitu ordonya n kali n ya. Dengan determinannya di sini tidak sama dengan 0. Nah, jadi itu ingat syarat yang pertama, matriks bisa dicari kalau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, matriks persegi dengan determinan sama dengan 0 tidak memiliki inverse atau istilahnya adalah matriks singular. Nah, inverse matriks A ditulis dengan A inverse. Ini pangkatnya -1 ya, simbolnya seperti itu. Oke, di sini contohnya ada matriks A, entry-nya adalah A, B, C, D. Kemudian A inverse, itu rumusnya 1 per determinan A dikalikan adjoin dari matriks A. Nah, adjoin itu apa? Berarti tinggal kita tukar nih, A sama D posisinya berarti D di sini, A di sini. Kemudian B sama C-nya dikalikan -1. Berarti 1 per AD min BC dikali D min B min C A. Oke, itu adalah inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini matriks A 3, -4, 1, 2. Nah, kita cari determinannya yaitu 3 kali 2, 6, dikurang -4 kali 1. Berarti -4. 6 ditambah 4 jadinya 10 ya. Nah, di sini berarti inverse-nya 1 per 3 kali 2 dikurang -4 kali 1 dikali. Nah, ini adjoinnya nih. Yaitu 2 sama 3. Tadi sudah tukeran tempat. Sini jadi 2, 3. Ini negatif dari -4. Kemudian sini -1. Berarti 1 per 10 dikali 2, 4, -1, 3. Nah, tinggal kita kalikan 1/10-nya ke dalam. Jadinya 1 per 5, 2 per 5, negatif 1 per 10, sama 3 per 10. Oke, itu untuk inverse matriks. Nah, berikutnya sifat inverse matriks. Nah, di sini ada 5 sifat ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama, A dikali A inverse. Itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A dikali B inverse. Itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Nah, jadi perkalian dua matriks yang diinverskan itu pengerjaannya dimulai dari paling belakang ya. Berarti jadi B inverse dikali A inverse. Kemudian yang ketiga, A inverse sama dengan B. Nah, kalau kita mencari matriks A, berarti inverse-nya tinggal pindah ke sini ya, ke B. Jadi A sama dengan B inverse. Kemudian sifat yang keempat, A dikali X sama dengan B. Berarti X-nya adalah A inverse dikali B. Nah, kita lihat nih posisi A-nya adalah sebelah kiri X. Berarti tempatkan di sini inverse-nya juga sebelah kiri dari matriks si B. Nah, jangan ketukar sama yang sifat yang kelima. Ya di sini X dikali A sama dengan B. Berarti X-nya adalah B dikalikan A inverse. Karena di sini posisi A-nya adalah sebelah kanan X. Nah, berarti posisikan inverse-nya juga sebelah kanan dari posisi matriks B. Oke, di sini ada contoh soal lagi. Ini Kak hapus dulu ya. Oke, di sini ada matriks A. Entry-nya adalah 1, 2, 1, 3. Dan A inverse B sama dengan 5, 1, negatif 1, 3. Nah, yang ditanya adalah matriks B. Oke, caranya adalah kita lihat sini posisi inverse-nya yaitu sebelah kiri B. Nah, berarti untuk mencari matriks B, nah tadi sifat yang ketiga ya. Jadi kalau A inverse pindah sini berarti berubah jadi A. Nah, dikali 5, 1, negatif 1, 3. Nah, jadi kita tidak perlu mencari inverse-nya ya. Kita gunakan sifat-sifat inverse tadi. Nah, di sini A-nya sudah diketahui yaitu 1, 2, 1, 3.
dikalikan dengan 5, 1, negatif 1, 3. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali negatif 1. Berarti 5 dikurang 2, 3. Sebelahnya berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. 1 tambah 6, 7. Kemudian bawahnya 1 kali 5, 5. 3 kali negatif 1, negatif 3. Berarti 5 dikurang 3, 2. Kemudian 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. 1 tambah 9, 10. Nah, jadi matriks B adalah 3, 7, 2, 10. Nah, kita lihat pilihannya adalah yang C. 3, 7, 2, 10. Nah, oke, sampai situ adik-adik. Dari determinan dan inverse matriks 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Oke, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.